Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena iman itu berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita berikan hanya kepada Allah yang menguasai alam semesta. Orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, kepadanya kita menggantungkan harapan kita, karena Allah merupakan zat yang tidak pernah menaruh, tidak pernah memberikan kekecewaan kepada setiap yang menaruh harapan kepadanya. Semoga kita selalu istiqomah untuk beriman kepadanya sampai hari kita menutup mata, insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya seorang mukmin itu secara sederhana terbagi menjadi dua. Ada orang mukmin yang mereka itu bersabar ketika mendapatkan ujian, dan ada pula seorang mukmin yang mereka itu bersyukur ketika mendapatkan ujian. Dan ternyata orang yang bersabar ketika orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian, kedudukan mereka lebih tinggi daripada mereka yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Karena orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian itu wajar, mengatakan dalam salah satu riwayatnya, ketika Nabi bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Orang-orang yang beriman itu ternyata ada yang senang kalau mendapatkan ujian, dia bersyukur ketika mendapatkan ujian, sebagaimana senangnya orang yang lemah iman ketika mendapatkan kelapangan harta. Dan ini merupakan perkara yang susah, karena sabar aja sudah susah, apalagi bersyukur ketika mendapatkan ujian. Cuma bagaimanapun ini harus kita fahami dan harus kita gali, supaya betul-betul apabila nanti datang ujian pada kehidupan kita, maka betul-betul kita mampu menjadi orang yang bersabar. Minim itu bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan alhamdulillah kalau kita mampu bersyukur. Kalau setiap manusia tidak mengetahui bagaimana cara mengelola setiap kesulitan dan setiap ujian menjadi kelapangan dan menjadi kesabaran dan kesyukuran, banyak yang akan dia dapatkan dari hal-hal yang buruk. Dia akan frustasi, dia akan depresi, tidak sedikit akhirnya juga lari kepada sesuatu yang menyimpang. Ada yang pakai narkoba, ada yang pakai pil. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya menjadi agnostik gara-gara dia selalu mendapatkan kesulitan. Dan yang paling parah, kalau akhirnya menjadi murtad, dan apabila dia akhirnya murtad dan kemudian bunuh diri. Dan itulah yang kita khawatirkan. Apa yang pernah menimpa kepada orang lain ketika mendapatkan ujian bertubi-tubi, bisa jadi itu pun akan kita dapatkan. Dan kalaupun tidak siap, maka akhirnya banyak keburukan yang kita peroleh. Saya pernah menyampaikan di sini kisah tentang bapak saya ketika menceritakan temannya, seorang dai faham kitabullah, seorang dai yang selalu berkhutbah di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Tapi ketika Allah titipkan kepadanya ujian, anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, sampai 4 anaknya menjadi buta, akhirnya beliau menjadi murtad karena tidak kuat dengan ujian yang beliau dapatkan ketika mendapati fakta yang tidak bisa dinafikan, bahwasanya 4 anaknya buta. Padahal orang tua berharap setiap anak itu lebih baik kondisinya daripada orang tua mereka, daripada orang tuanya. Tapi inilah yang menjadikan akhirnya kita ngambil sebuah hal yang penting. Berarti mengelola setiap ujian menjadi kebaikan itu merupakan hal yang paling urgen. Apalagi ketika kita hari ini banyak sekali mendapatkan sapaan ujian yang tidak pernah terduga. Ada orang yang tiba-tiba harus bangkrut. Ada orang yang tiba-tiba kerja sudah puluhan tahun harus menghadapi kenyataan, yaitu pemangkasan karyawan besar-besaran. Ada orang yang asalnya sehat, mampu kemana-mana, tiba-tiba dia sakit. Ada orang yang berharap sesuatu kebaikan terhadap orang lain ketika akan menikah, tiba-tiba dia urung menikah dengan orang tersebut. Semua itu pasti akan menyapa kehidupan kita. Dan kalau kita tidak siapkan dengan ilmu, kita khawatir kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan nanti kita frustasi dan depresi. Dan yang paling mengkhawatirkan, kalau sampai kita menyimpang dari jalan yang benar, atau yang kita khawatirkan paling berat, ketika nanti menjadi murtad dari agama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab
40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Berarti yang di sini ini insya Allah lagi dapat masalah. Jadi kemudian kita pengen merubah masalah yang kita dapatkan menjadi anugerah. Barakallahu fiik. Kita kemarin sudah mengkaji nomor berapa? Nomor 5 sekarang. Ya. 5 sudah? Belum kelihatan nomor 5. Belum kan yang kelima? Pak? 4. Nah inilah yang membuat saya depresi ini kayak gini. Saya tanya sampai mana, tempatnya sama tapi jawabannya bisa berbeda. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Di antara perkara yang harus dilewati setiap mereka yang sedang mendapatkan fragmen ujian pada hidupnya adalah yang keempat, dia berbaik sangka. Artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap kesulitan dan setiap ujian yang Allah berikan kepada mereka tidaklah ada kecuali memberikan kebaikan untuk kita. Allah itu bisa melakukan apa saja, tapi Allah tidak mungkin melakukan kezaliman kepada makhluknya. Allah bisa melakukan apa saja, tetapi Allah tidak mungkin menimpakan keburukan kepada makhluknya. Allah mampu melakukan apa saja, tetapi Allah tidak mungkin menipu kehidupan makhluknya. Dan itulah yang menjadi fondasi penting dalam iman. Salah satu fondasi iman itu berprasangka selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pikiran kita, jiwa kita keruh dengan bisikan syaitan ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada manusia saja dosanya besar, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Dosanya lebih berat daripada dosa zina, dosanya lebih berat daripada minum khamar, karena berprasangka buruk kepada Allah itu merupakan bagian dari indikator tidak mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berprasangka buruk itu kan pasti karena tidak mengenal orang yang dia kenal, akhirnya berprasangka buruk. Kalau dia tahu tentang orang, maka dia pasti akan berprasangka yang baik. Maka sama kalau ada manusia berprasangka buruk kepada Allah, simpel dan sederhana. Tidaklah manusia berprasangka buruk kepada Rabb-nya kecuali disebabkan karena dia tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang Rabb yang sempurna mengurusi kehidupan setiap makhluknya. Makanya wajib setiap orang mengkondisikan hatinya, apapun kondisi, apapun keadaan yang Allah berikan kepadanya, maka itu merupakan bagian dari kebaikan. Kalaupun pandangan kita ketika mendapati satu takdir, kok pandangan kita melihat takdir yang kita hadapi itu buruk, itu karena kelemahan ilmunya kita, dan kita tidak tahu kedepannya apa yang kita dapatkan dari takdir itu yang kita rasakan hari ini. Karena banyak takdir itu Pak, awalnya tampaknya buruk, tetapi ujungnya akibatnya manis, tanpa disadari oleh orang tersebut di awal ketika takdir itu Allah berikan kepadanya. Kita lihat Rasulullah itu diberikan kesulitan oleh Allah di kota Mekah. Kesulitan itu bukannya semakin berkurang, tapi semakin menebal, semakin meninggi, dan semakin banyak. Sampai akhirnya setelah 13 tahun Nabi bersabar, akhirnya Nabi menyerahkan urusannya kepada Allah supaya diberikan pilihan yang lain selain kota Mekah. Akhirnya Allah memerintahkan hijrah ke kota Madinah. Kita mendapatkan kesulitan dan kezaliman yang dirasakan oleh Rasulullah ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Justru di kota Madinah itu tampaknya terusir, tampaknya kalah, tampaknya beliau tidak mendapatkan kemenangan karena harus terusir dari kota kelahirannya. Tapi justru dalam waktu 10 tahun akhirnya Rasulullah SAW tidak sampai 10 tahun, 8 tahun setelah Rasulullah terusir dari kota Mekah, satu persatu kebaikan didapatkan oleh Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah dimenangkan oleh Allah masuk ke kota Mekah tanpa peperangan karena orang-orang musyrik sudah begitu bingung menghadapi kaum muslimin. Lalu Allah memberikan banyak kejayaan Islam. Kapan? Setelah Nabi terzalimi di kota Mekah dan akhirnya pindah ke kota Madinah. Makanya disitulah kita menjumpai setiap perkara yang buruk tidak selamanya buruk apabila kita tetap bersabar dan ridho menunggu takdir itu terus sampai ke ujungnya. Karena pangkal dari semua keridhaan ketika menerima takdir itu pangkalnya selalu manis. Kita memandang buruk,
Ya karena pandangan kita yang sangat terbatas. Analogi sederhananya begini. Kita ini kalau mendengar ada seseorang ketika dia ditakdirkan bahwasanya dia harus diamputasi. Perhatikan pasien dan dokter ketika mendengar kata amputasi. Pasien itu ketika mendengar kata amputasi, maka persepsinya pasti buruk. Karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dari orang yang bisa berjalan normal, tidak bisa berjalan normal. Dari yang bisa berlari, menjadi tidak bisa berlari. Itu ketika mendengar kata amputasi. Masya Allah. Sudah sini aja Pak, sini aja, enggak apa-apa. Loh, alhamdulillah kalau dibungkus plastik itu dapat 2 saya. Kalau biasanya bapak-bapak dapat 1, berarti yang lebih bagus daripada. Di gelas itu? Enggak. Enggak, sudah di sini aja. Insyaallah. Inilah ujung manis dari setiap proses ridho kepada takdir. Siapa namanya nak? Hiban. Moga-moga Hiban dapat 2 kebaikan insyaallah. Kalau tadi ngasih 3 kebaikan. Sampai mana tadi kita? Jadi akhirnya ketika mendengar amputasi, setiap pasien ketika mendengar amputasi pasti persepsinya buruk karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Tapi ketika seorang dokter mengatakan amputasi, maka dokter ketika mengatakan amputasi itu persepsi yang baik. Karena dokter melihat kalau dia tidak diamputasi, infeksinya akan menjalar ke atas, mungkin merambah ke jantung, mungkin akan merambah ke lambung, sakitnya lebih parah daripada sakit ketika dia masih di kaki, dan akibatnya bisa fatal, yaitu adalah kematian. Kenapa kata amputasi, pandangan dokter dengan pandangan pasien bisa berbeda persepsinya? Karena ilmunya berbeda. Ilmunya dokter menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh pasien. Kenapa pasien berpikir buruk tentang amputasi? Karena dia tidak paham bahwasanya kalau amputasi tidak dilakukan akibatnya lebih fatal. Kita kalau memandang takdir, sering sekali pandangan kita itu sebagaimana pandangan pasien. Dan pandangan kita tidak sebagaimana pandangan seorang dokter. Ketika melihat amputasi adalah bagian dari kebaikan. Makanya ketika seseorang ketika mendapatkan satu takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka di situ pertama kali yang harus dilakukan dia berprasangka yang baik kepada Allah. Dan berprasangka yang baik itu amalan hati, tidak kasat oleh mata, tetapi menjanjikan pahala yang besar karena rahmatnya Allah membersamai kepada mereka yang berprasangka baik.